Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya kasih-Nya tidak pernah stop dan gak akan pernah stop karena Dia Allah begitu mengasihi setiap kita. Yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah minggu lalu kita membahas, beberapa hari lalu kita membahas mengenai stewardship bagian pertama dan kedua. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Apa saja yang dipercayakan Tuhan. Kemarin kita membahas mengenai waktu. Dan sekarang kita membahas mengenai talenta atau bakat. Apa yang kita lakukan dengan bakat yang Tuhan sudah berikan. Karena bakat itu masih perlu diasah agar menjadi sebuah keahlian. Jadi bagian dari pertanggungjawaban kepada Tuhan yang memberikan kita berkat dengan talenta-talenta adalah dengan melipat gandakan talenta tersebut, dengan terus berlatih dan memakai bakat tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan gak pernah menciptakan seseorang tanpa talenta. Selalu ada potensi yang Tuhan taruh. Cuman kitanya aja gak pernah tahu, atau belum tahu, atau gak percaya bahwa itu talenta yang kita berikan. Saya tuh gak duga bahwa saya ternyata diberi talenta oleh Tuhan untuk bisa berbicara, public speaking. Karena dulu saya ngerasa kayaknya nggak pede deh. Tapi dalam perjalanan saya berorganisasi di sekolah, SMP, SMA, saya mulai menyadari bahwa Tuhan kasih saya kelebihan dalam kemampuan berkata-kata. Sehingga ketika saya menyadari itu, saya berikan talenta itu untuk Tuhan. Pelan tapi pasti talenta yang diasah dan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan melipat gandakan. Oleh karena itu, selalu melipat gandakan atau mengasah talenta itu nggak pernah mudah. Makanya sumber daya alam yang paling mahal itu bukan di atas bumi, tapi di bawah bumi. Minyak bumi dengan segala hal-hal yang di bawah bumi itu lebih mahal daripada yang di atas. Sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi biaya untuk membangunnya juga lebih mahal. Karena hasilnya juga lebih mahal. Tuhan memberikan kita, jarang Tuhan kasih ikannya langsung. Tuhan kasih kita talenta atau baca dengan istilah pancing dan jala. Potensi agar kita bisa memancing sendiri untuk kita. Tuhan gak kirimin, gak seperti zaman dahulu, Tuhan gak kirimin roti mana, Tuhan gak kirimin langsung telur burung puyuh dan sebagainya, no. Tapi Tuhan mempercayakan. Saudara baca di Alkitab, ketika mereka udah sampai, ketika mereka sudah bertanam, bercocok tanam, Alkitab katakan roti mananya stop. Kenapa? Karena Tuhan mau mulai sekarang, aku udah kasih kamu kekuatan, aku udah kasih kamu kemampuan. Aku udah persiapkan kamu, and now this is your turn. Ini kesempatan kamu. Sama seperti kita dengan anak kita. Saya sekarang masih kasih dia uang, tapi dari kecil saya siapin potensinya. Dengan apa? Dengan kasih dia studi, sekolah, dan kasih dia banyak pembelajaran. Agar ketika nanti dia udah besar, dia punya pancing dan jala, dan dia bisa memancing sendiri. Tuhan memberikan kita potensi. Dan setiap orang yang memiliki potensi, perlu untuk dikerjakan. Jangan bilang, aduh Pak Pendeta, saya nggak punya potensi dan sebagainya. Ada sebuah toko di dunia yang terkenal, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Namanya Nick Vujicic. Dia nggak punya tangan, saudara, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Tapi saya rasa dia mungkin lebih banyak jalan-jalan ke luar negeri daripada kita semua. Dia mungkin lebih berkhotbah lebih banyak dari saudara dan saya. Oleh karena itu, Nick, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, rasanya malu. Dengan segala keterbatasannya, dia dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, bicara mengenai potensi, Tuhan memberikannya berbeda-beda. Alkitab mencatat menurut kesanggupannya. Talenta orang diberikan masing-masing berbeda. Adilnya dunia dengan adilnya Allah beda. Kalau dalam prinsip komunis, semua sama rata. Tapi adilnya Allah beda dengan adilnya dunia. Kalau Allah memberikan berdasarkan kemampuan orang tersebut. Ada orang yang lahir dari keluarga kaya, ada orang yang lahir dari keluarga miskin. Yang dari keluarga kaya mungkin kelihatannya Tuhan kok sayang sama dia yang miskin. Enggak.
Tapi di keluarga yang lahir miskin, Tuhan beri kelebihan. Entah daya juang, entah skill yang berbeda. Karena masing-masing setiap kita ada tanggung jawabnya yang Tuhan akan tuntut nanti. Masing-masing dari kita jangan iri hati dengan talenta yang Tuhan berikan sama yang lain. Talenta yang dikembangkan pasti akan berbuah. Kita mencatat ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta atau 1 talenta. Isunya bukan soal berapa talenta yang diberi, tapi isunya adalah dikembangkan atau tidak. Alkitab bukan menyoroti berapa banyak talenta, tapi Alkitab menyoroti talenta yang diberi dikembangin apa enggak. Itu poinnya. Dan by the way, benih yang Tuhan beri adalah benih yang subur. Benih yang Tuhan beri itu bukan benih yang busuk, benih yang subur. Kita melihat di Alkitab, orang-orang di Alkitab yang melipat gandakan talentanya. Yusuf dari anak yang dijual jadi budak, jadi kepala pegawai, kepala penjara dulu, kepala pegawai, kepala penjara, perdana menteri. Lihat saudara, dia melipat gandakan talenta dan meningkat. Contohnya siapa lagi? Daud. Dari anak yang paling kecil, dari jaga 2-3 ekor domba, pembawa senjata Saul, nyalahin Goliat, pemain musik Saul, jadi panglima, dan terakhir jadi apa? Raja. Ada peningkatan. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan atas progres. Tuhan atas peningkatan. Dia akan meningkatkan. Dia akan menambah-nambahkan. Asal kita setia mengerjakan tanggung jawab kita. Lalu pertanyaannya, untuk apa Tuhan memberikan talenta? Yang pertama, talenta diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya selalu bilang sama orang-orang anak muda yang baru benar-benar hebat, kau udah pakai talenta untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan gak harus di gereja sih, tapi kan gereja yang paling kelihatan. Kalau saudara jago nyanyi, ayo jadi singer di gereja. Kalau saudara jago multimedia, ayo bantu multimedia gereja. Kalau saudara lihat multimedia gereja, jelek amat sih misalnya, bantu dong. Kalau saudara jago main musik, saudara main drum, waduh, belum diketok aja udah bunyi drumnya misalnya ya kan. Atau saudara lempar sticknya, nggak balik-balik sticknya ya kan, karena diambil oleh malaikat, ya kan. Atau saudara jago nyanyi, bukan hanya suara 1, suara 2, suara 3, suara Tuhan saudara bisa tiru. Layani Tuhan. Yang pertama, talenta untuk melayani Tuhan. Yang kedua, talenta supaya bisa jadi berkat buat sesama. Kita senang ya nonton Messi main bola. Kita senang nonton Jordan main basket. Kita senang kalau penyanyi nyanyi terus suaranya oke banget. Kita tuh diberkati. Kita senang kalau orang main film dan aktingnya bagus banget. Kenapa? Karena talenta yang mereka punya, mereka kembangkan. Sehingga kita sebagai manusia nonton mereka, kita bilang wow, wow. Atau kita senang pelawak kasih joke yang lucu banget. Kita tuh selalu menikmati seseorang yang hidup dan mengembangkan talenta. Saya tuh suka senang lihat orang yang kalau nyembah Tuhan, dia nyembah Tuhan tuh enjoy banget, sehingga saya juga yang jemaat nonton juga diberkati. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, talenta yang Tuhan berikan untuk menghidupi diri saya. Kalau saudara jago nyanyi, bisa dipakai untuk jadi berkat, untuk jadi hidup, cari duit. Dan yang terakhir, saya percaya bahwa Tuhan gak pernah merencanakan hidup anak Tuhan itu kekurangan. Saya percaya bahwa orang Kristen itu seharusnya kalau gak males, kalau mau rajin, harusnya tuh gak kekurangan. Ini bukan teologi kemakmuran ya. Bukan berarti setiap orang Kristen harus kaya, saya gak percaya itu. Tapi saya percaya orang Kristen yang mau berjuang, yang mau bayar harga, yang mau mengembangkan talenta yang diberikannya dari Tuhan, saya percaya hidupnya gak akan kekurangan, bahkan berkelimpahan. Saya sadari atau gak sadari, Tuhan kasih talenta. Saya doa agar talenta yang diberikan kepada saudara bisa berbuah, bisa bertambah-tambah, dan ending dari ujung itu semua biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Tulis kolom komentar di bawah apa talenta yang saudara punya, dan bagikan ini kepada mereka-mereka yang saudara pikir perlu untuk mendengar kabar baik. Ingat, sharing is caring. Firman Tuhan yang stok di saudara, bagikan sebanyak mungkin.
Karena yang punya surga sangat sayang sama saudara. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa iman. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Dengan bangga kami nyatakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu dimanapun kau berada, bawa imanmu sama Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi, apapun keadaan badai kehidupan saudara, angkat hatimu, bawa imanmu. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhan. Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacita, Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku.